Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang ingatan, tentang tempat kita tumbuh, suara yang akrab di telinga, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam membentuk siapa kita hari ini. Tribun Bengkulu menghadirkan kembali nostalgia Ramadan melalui cerita para tokoh Bengkulu. Dari kisah-kisah sederhana mereka, kita diajak kembali mengingat Ramadan yang pernah begitu dekat, begitu hangat, dan tinggal lama di hati kita. Kementerian Agama akan membebaskan para dai selama bulan suci Ramadan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan pada wilayah kita. Dan pada kesempatan ini akan kita laksanakan pelepasan para dai 3T yang akan menuju tempat penugasannya masing-masing. Kepada para dai, untuk kami persilakan mengambil tempat karena akan kita lepas secara simbolis pada hari ini kepada panitia bidang pengairan Jawa mungkin dapat dipandu kepada para dai 3T untuk dapat mengambil tempat karena akan dilepas secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu. Lalu kami persilakan untuk seluruh dari 3T. Sebagai informasi, seluruh dari 3T ini nanti akan ditugaskan di wilayah 3T itu tinggal terdepan dan terluar selama bulan suci Ramadan. Mereka akan menerapkan syiar-syiar keagamaan dan sejauh ini informasinya jumlah dari 3T yang akan lepas pada bulan suci Ramadan 1440 ini ada 29. Jadi mohon izin kepada Bapak Sekda Provinsi Bengkulu didampingi Bapak Kakamil untuk dapat melepas secara simbolis para dari 3T ini, dan kepada para pimpinan Kopimda dan tamu VIP kami mohon untuk dapat mendampingi. Begitupun Ustaz Muhammad Sabda mungkin boleh didampingi juga Bapak untuk pelepasan secara simbolis kepada seluruh dari 3T yang akan bertugas pada bulan suci Ramadan. Baik, atas nama mewakili Gubernur Bengkulu pada hari ini di Masjid Raya Baitul Isa kita sama-sama melepas para dai kita yang akan melaksanakan kegiatan untuk dakwah di Pulau Igano atau Pulau 3T terluar terdepan terjauh, yaitu sebanyak 26 orang, dan kita doakan agar semuanya dapat menjalankan dengan lancar dan sehat semua, dan insyaallah nanti keberkahan yang untuk Pulau Igano, pulau yang sangat kita banggakan, pulau kita ke depan dan terjauh dari kota Bengkulu. Demikian yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita lepas para dai kita untuk bertugas di Pulau Igano atau Pulau 3T. Allahu Akbar. Ya. Dari kita tadi telah dilepas secara resmi para dai 3T yang akan mengabdi selama bulan suci Ramadan menegakkan syiar-syiar keagamaan. Informasi ada 29 dai yang berasal dari daerah Provinsi Bengkulu dan ada 2 orang dai dari nasional dari Jakarta yang akan juga mengisi daerah 3T pada bulan suci Ramadan ini. Dan informasi juga bahwa daerah 3T nanti bukan hanya Pulau Igano yang akan ditugaskan penempatannya, namun daerah-daerah terpencil lainnya pun di Kabupaten Karo, Kabupaten Lebong, Pahang juga nanti ada penempatan para dai 3T ini. Terima kasih kami sampaikan kepada
seluruh dari 3T dan Bapak dari Bapak Kabupaten masing-masing. Kepada Bapak Sekda Provinsi Bengkulu dan Bapak Anggota mengucapkan terima kasih atas penjelasannya pada siang hari ini. Semoga para dai yang diutus dapat menjadi cahaya di dalam penugasannya masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut bulan Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menyiapkan hati, menata niat, dan membersihkan jiwa. Majelis ini bukan sekedar seremoni, tetapi momentum untuk menguatkan iman agar saat Ramadan tiba kita sudah siap menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima nasihat dan ilmu yang insya Allah akan menunjukkan pada saat hari ini. Dan tibalah saat yang kita nantikan bersama, yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Arman Sakbar. Sebagai informasi, Ustaz merupakan juara 2 lomba dakwah dalam Festival Majelis Taklim tingkat nasional pada tahun 2025. Kepada Ustaz Muhammad Arman Sakbar dengan segala hormat kami persilakan. Kata sambutan dari Pak Kanwil tadi pakai mantun, Pak Sekda pakai mantun. Di depan rumah ada pelang. Di depan rumah ada pelang. Pelang itu berangka 11. Prinsip saya pantang pulang sebelum mantun kita balas. Elok-elok si udara. Sekali lagi kurang kencang. Elok-elok si udara. Tapi saya terbang sendiri. Menengok Pak Sekda begitu gagah. Semoga dia bertambah istri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Wakil Gubernur hadir di tengah-tengah kita, Bapak Sekda Provinsi Bengkulu yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, ada juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Nasional. Di tengah-tengah kita sehat selalu, bertemu beliau selalu disapa dengan senyuman. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Seluruh Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dari MTS Man berapa ya? Man 1 kota, terus Pak kota, terus MTS 1, seluruhnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum berbini dan bersunat, yang dirahmati Allah Subhanahu. Apa kabar, sehat Pak? Ibu-ibu yang di belakang sehat? Syukur pada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini masih kurang kondusif karena masih ada gejala, masih ada yang bersuara. Maka kita buka pertemuan ini dengan sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Bisa? Sama-sama
Salatullah salam. Boleh izin Pak Hadir, Pak Sekda saya tanya mau begitu. Kasih kita kemudian. Bu. Biasa saya mulai dari ibu-ibu yang salawat, Bu, coba salawat kita dengar, Pak. Para bapak-bapak, kalau bapak-bapak kita dengar salawat ibu-ibu, Bu, keluarkan, Bu. Yang majelis taklim, yang sering pengajian, keluarkan suaranya. Salatullah salam ala Rasul. Salatullah salam ala Allah. Tunggu Ibu, Pak. Ibu dengarkan, bapak-bapak dengarkan. Kita dengar suara para generasi muda, para anak nakman, anak-anak madrasah. Kita keluarkan suaranya, kita coba anak-anak dulu. Salatullah salam ala Allah. Salatullah ala. Nah, ini yang berat. Ibu-ibu dengarkan, anak-anak dengarkan. Pak, tolong Pak. Polisi atau medali atau tentara atau kanwil atau sekda atau kita dengar suara bapak-bapak. Pak, tolong Pak. Siap? Salatullah. Tidak usah sekali lagi Bapak berdua, coba sekali lagi Pak. Salatullah. Semangat di awal nih. Salatullah. Dan atas itu laksanakan. Kesempatan terakhir, kesempatan ketiga Pak. Tolong Pak, keluarkan suaranya Pak. Salatullah salam. Semuanya, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak. Salatullah salamullah ala Rasul. Salatullah ala. Pergi ke pasar membeli buah dimakan di samping telaga. Semoga Bapak Ibu masuk surga, tapi ingat jangan suka gibah. Salatullah ala salatullah salam ala. Jalan-jalan ke kota Mekah, sampai Mekah disuguhkan kurban. Kalau Bapak Ibu banyak masalah, jangan singgung lewat status WA. Salatullah ala Rasul. Salatullah ala. Maka kalau berkata siapa orang yang harus kita cintai, ketika ditanya siapa orang yang harus kita idolakan, ketika ditanya siapa orang yang harus menjadi panutan, maka jawabannya adalah baginda Rasulullah Muhammad. Ada seorang penyair dari India, bukan orang Islam, bahkan tidak beragama Islam. Pada satu momentum tengah tokoh hebat dunia, ia menyampaikan idola kepada Nabi Muhammad. Siapa namanya? Mahatma Gandhi. Apa yang dia sampaikan? Hadrat Muhammad, the greatest of the non-Adonai. He filmed the one Allah. I said,
Oh Bu, ibu yang di belakang Bu. Dulu bayi perempuan yang lahir langsung dibunuh, betul? Ketika bayi perempuan yang lahir dianggap hina, betul? Ketika bayi perempuan yang lahir dianggap baik dalam keluarganya, betul? Ketika lahir Nabi Muhammad diangkat derajat wanita, dimuliakan wanita, dibesarkan wanita, dibungkus rapat-rapatnya wanita, betul? Apa dikatakan? Ya Rasul, siapa yang harus kami hormati? Apa jawabannya? Siapa? Lalu ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Lalu siapa lagi ya Rasul? Lalu siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Berapa ibu? Bu, berapa bu? Ayah? Ibu? Ayah? Ibu? Bapak pantas raja diangkat. Sering dinyanyikan Syahid Semano. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tinggal dibanding kau melang ayah di sahabat dulu. Elok-elok si anak raja duduk di teras dengan perisai. Sudah lama saya berceramah, rupanya di buku ini sakit tidak dibawa selesai. Kalau di tempat lain kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, maka diangkat. Maka kalau berbicara siapa yang harus kita idolakan, kita panuti, kita cintai adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berangkat dengan semangat baru, dengan slogan baru Bumi Merah Putih yang luar biasa. Maka yakinlah dengan pertemuan hari ini pada masanya nanti akan mendapatkan berkah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah majelis al-jama'atul wal furqatul tadabur, perkumpulan rahmat dan pemecahan bawah sisa. Moga dengan perkumpulan demi perkumpulan kebaikan ini membuka langkah kita untuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah dilepas para dai-dai yang luar biasa yang akan menjadi agen-agen dakwah di pedalaman. Kita doakan pula semoga mereka yang turun langsung dengan demikian banyak tantangan nantinya Allah mudahkan langkah-langkah dakwah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang kita bahas hari ini? Saya akan bahas beberapa perkara. Yang pertama, menuju bulan Ramadan, bersihkan hatimu, sucikan dirimu dengan cara pertama yang paling mudah. Apa? Jagalah lisanmu dengan baik. Bu, oh bu, ibu, pak, kami dari sekarang bapak ini saya senang anak bunyi pak. Dia jadi berbunyi. Satu, apa? Jaga lidah, menyebab perpecahan, menyebab pertikaian, menyebab gontok-gontokan, menyebab kehancuran sampai perpecahan di tengah-tengah kita. Apa? Yang paling dasar, tak bisa jaga lidahnya. Ketika keluar kata-kata dari lisannya adalah kata ucapan, hinaan, cacian, fitnahan. Tidak apa? Tidak menggambarkan sosok muslim yang sebenarnya. Karena Islam mengajarkan kata-kata baik, kata-kata lembut dengan prinsip mengajak bukan menginjak, menginspirasi bukan mencaci, mengingatkan bukan malah menghinakan. Maka Islam adalah agama yang penuh dengan ketenangan. Dan kita pun sebagai enten-enten terbaik ini, maka sosok terbaik yang disebutkan untuk khair ummah bukan seluruh kita. Penyebutan untuk khair ummah ini mutlak ditunjukkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selaku umat-umat terbaik, jagalah sikap dengan baik, jagalah lisan dengan baik. Karena apa? Banyak yang hancur gara-gara lidahnya. Lidah tidak bertulang, tapi kalau lidah salah bergoyang, mau tenggelam dalam kesesatan-kesesatan lidah. Maka di Indonesia, kalau kita kilas sejarah, membangkitkan semangat-semangat kita, membangkitkan para pejuang-pejuang dahulu kita yang berani berkorban demi agama, bangsa dan negara ini. Karena apa? Dimotivasi melalui lidah, kata-kata baik
bisa menyatukan dengan kata-kata baik, demikian kita hancur bukan karena orang luar, tapi hancur karena yang di dalam tak bisa dijaga. Yang pertama apa? Jaga lidah di antara kita, jangan ada perpecahan di antara kita. Karena hukum persatuan itu adalah wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu pada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Tidak usul fikih dalam kitab yang menyebutkan al-aslu fil amri. Firman ini menunjukkan makna kewajiban untuk mengikat persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan ada perpecahan di antara kita. Yang pertama, jaga lidah. Oi. Pertama jago lidah. Kalau lidah terjaga, maka hati akan terjaga. Jagalah hati, jangan kau jagalah hati. Tuh, satu jaga. Kedua, kita sudah dijaga. Yang kedua, hidup sama tanpa berantah. Bingung mana tuntunan, mana tontonan, mana yang baik, mana yang benar. Ada zaman di mana pandai buat bingkisan. Mana di mana kita bingung mana milih putih, mana milih hitam. Ada semua sudah penuh dengan settingan. Maka oleh karena itu, apa yang menjadi pegangan kita di akhir zaman ini? Maka pegangan terbaik menurut Imam Asyuti adalah Al-Quranul Karim. Maka peganglah Al-Quranmu, apalagi masuk bulan Ramadan kita perbanyaklah baca Al-Quran. Terutama bagi kita banyak-banyak baca Al-Quran. Tidak dapat kita orang banyak-banyak, dapat seayat satu hari jadilah. Yang penting baca Al-Quran, baca Quran. Betul Bu? Yang kedua Bu, baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Maka dapat saya jadilah yang penting baca Al-Quran. Kalau dulu teratur banyak majelis-majelis Quran. Kalau sekarang tak payah. Karena apa? Sudah banyak penyakit yang masuk di tengah masyarakat kita. Menurut Al-Fitnah di dalam bukunya ini extremely important future menyebutkan penyakit saat ini the size of adaptasi, penerimaan adaptasi budaya baru tanpa memandang budaya itu baik atau buruk, sehingga apa? Budaya buruk itu masuk ke tengah-tengah kita, budaya baik dianggap kuno. Itu yang kedua. Yang ketiga, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, berbanyaklah berbagi. Bagikanlah dengan orang minta. Ada orang susah, mari kita tolong. Maka berbagi itu bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas aparat saja, bukan tugas ustaz semata. Semua kita memiliki kewajiban untuk membantu dan berbagi satu dengan yang lain. Dengan tiga cara itu, insya Allah tidak dijaga, Quran tuntunan, berbagi jalankan. Maka kita akan tergolong oleh orang terbaik. Yang pertama siapa mereka? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua siapa mereka? Yang senantiasa bermanfaat hatinya kepada Al-Quran. Insya Allah tiga perkara menjaga kita hidup bahagia, pulang husnul khatimah, dan berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Demikian Allahumma akhir akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Arfan Sabran atas tausiah yang menyejukkan hati dan menyelamatkan kita pada siang hari ini. Dan tadi kita juga sudah belajar untuk bersolawat bersama. Semoga itu menjadi penguat kita bersama untuk menjaga keimanan dan ketakwaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan semoga apa yang kami sampaikan juga tadi menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyambut Ramadan ini dengan penuh kelapangan hati dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian takbir akbar dan zikir bersama menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah 2022 Masehi dengan tema keberkahan untuk bumi merah ini. Mari bersama kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin jamaah yang telah mengingatkan kakinya untuk hadir
mentari terbenam di ufuk barat, burung campak terbang-terbang. Acara siang ini penuh semangat membangun kerukunan dengan kebersamaan. Sampai jumpa pada acara bulan Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita meninggalkan masjid pada siang ini, kita akan mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan kepada Humas Kanwil Kementerian Sosial untuk dapat dipandu pengambilan sesi foto pada siang hari ini. Dan kepada para delegasi 3D juga mungkin dapat bergabung untuk mengambil sesi foto bersama pada siang hari ini. Sedikit maju ya Bapak di depan spanduk agar nanti di sini izin Bapak posisi di sini. Boleh duduk ya, dari kita boleh duduk agar tidak terlalu melebar di samping. Oke, aman. Fotografer. Oke, baik, aman. Oke, kita hitung, kita gaya formal terlebih dahulu. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Semangat, boleh semangat. Oke, 1, 2, 3. Boleh salam moderasi, salam terhormat, boleh Bapak di sini. Oke, tangan depan seperti 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan pembicaranya yang tampil akbar dan singkir bersama dalam yang kemudian sosial media dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ingatkan BG kalau lupoyo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.